Bahaya bising, oleh kelompok 1, tugas mata kuliah Higiena Industri. S1 Reguler K3 FKM UI 2019. Materi yang akan kami paparkan yaitu definisi bising, sumber kebisingan, standar untuk bising, alat ukur bising, pekerjaan yang terpajan bising dan efek dari kebisingan, faktor risiko, penyakit akibat kebisingan, dan hierarki pengendalian bahaya bising. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari bising itu apa. Menurut Jalan T, tahun 2010 yang menjelaskan atau mendefinisikan bahwa kebisingan berasal dari kata bising, yang artinya semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari. Bising umumnya didefinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan, dan juga dapat menyebabkan polusi pada lingkungan. Nah, selanjutnya, nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2011 adalah 85 desibel, dengan waktu maksimum pajanan kerja per hari 8 jam. Apabila pemaparan bising secara terus-menerus di tempat kerja melebihi 85 desibel, maka akan menimbulkan berbagai keluhan kesehatan dan gangguan pendengaran yang mungkin akan terjadi. Ini merupakan tabel dari batasan bising dan batasan dari waktu pajanan dari bising itu sendiri. Ada namanya dBA atau desibel A. Desibel A adalah suara yang secara aktual diterima oleh pendengaran manusia. Batasan-batasan yang sudah diberikan yaitu sebagai berikut. Ketika ada sumber suara dBA itu 85, maka para pekerja itu hanya diperbolehkan bekerja selama 8 jam per hari. Kemudian ketika terus meningkat, maka waktu pajanannya juga terus berkurang. Dan seperti terlihat pada tabel di sini, melebihi ini tidak boleh karena akan merusak sistem pendengaran dari pekerja itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja alat ukur atau alat rekognisi untuk kebisingan. Untuk alat ukur kebisingan pada lingkungan itu digunakan sound level meter, yang mana hasil dari pengukurannya itu akan menghasilkan noise map atau peta bising, dan bisa juga berupa noise contour atau kontur bising dari lingkungan kerja. Yang kedua, untuk alat ukur kebisingan pada pekerja itu digunakan noise dosimeter. Jadi noise dosimeter ini itu merupakan personal monitoring yang mengukur dosis pajanan bising pada pekerja. Oke, yang ketiga ada audiometric test, ya bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan pemeriksaan penurunan ambang dengar, dan ini tuh diutamakan bagi pekerja yang terpajan bising dan melebihi nilai ambang batas atau NAB seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, audiometric test ini dilakukan minimal 1 kali selama 1 tahun. Ini bentuknya kotak seperti ini. Kemudian nanti pekerja yang akan dites itu masuk ke dalam dan diukur gitu seperti yang ada di gambar ini. Nah, hasil dari audiometric test ini akan menghasilkan audiogram tuh. Jadi nanti bisa terlihat apakah pendengarannya itu masih normal atau sudah bermasalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit dan pekerjaan yang terpajan bising. Jadi ini ada gangguan kesehatan akibat bising. Itu ada gangguan fisiologi, yaitu peningkatan tekanan darah, percepatan denyut nadi, dan peningkatan ketegangan otot. Disebabkan oleh peningkatan rangsangan sistem saraf otonom yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap keadaan bahaya yang terjadi secara spontan. Nah, terus yang kedua ada gangguan psikologi berupa stres tambahan apabila bunyi tersebut tidak diinginkan dan mengganggu. Hal tersebut menimbulkan gangguan sulit tidur, emosional, dan gangguan konsentrasi yang secara tidak langsung dapat membahayakan keselamatan tenaga kerja. Nah, yang ketiga ada gangguan komunikasi. Itu dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Misalnya itu tidak dapat mendengar instruksi yang diberikan. Yang keempat ada gangguan pendengaran. Noise induced hearing loss. Itu ada 3. Yang pertama itu ada trauma akustik, yaitu perlukaan yang merusak sebagian atau seluruh alat pendengaran yang disebabkan oleh pengaruh pajanan tunggal atau beberapa pajanan dari bising dengan intensitas yang sangat tinggi, atau ledakan-ledakan atau juga suara yang sangat keras. Yang kedua itu ada noise induced temporary threshold shift atau tuli sementara. Itu diakibatkan pemaparan terhadap bising dengan intensitas tinggi. Jadi seseorang akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara. Dan biasanya waktu pemaparan itu terlalu singkat. Apabila tenaga kerja diberikan waktu istirahat yang cukup, maka daya dengarnya akan bisa pulih kembali. Terus yang ketiga itu ada noise induced permanent threshold shift atau tuli permanen. Itu diakibatkan waktu pemaparan yang lama, kronis. Besarnya itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Kemudian ini ada peruntukan kawasan dan lingkungan kegiatan kerjaan dengan tingkat kebisingannya. Oke, selanjutnya saya Dewana Azhar Arif akan menjelaskan tentang efek kebisingan. Pertama, bagaimana kita tahu saat tempat kerja terlalu bising? Canadian Center for Occupational Health and Safety memberikan 4 pertanyaan simpel yang jika semuanya dijawab ya, maka dapat disimpulkan bahwa tempat kerja Anda terlalu bising.
Yang pertama, apakah Anda meninggikan suara Anda saat berbicara? Yang kedua, apakah Anda yang bekerja di lingkungan bising mengalami dengungan di telinga? Yang ketiga, apakah saat Anda di perjalanan pulang, Anda meninggikan suara musik atau radio yang Anda dengarkan? Yang keempat, apakah saat Anda sulit memahami percakapan di restoran, pesta, atau dalam keramaian? Jika jawabannya semua ya, maka tempat kerja Anda bisa dibilang terlalu bising. Bising yang terlalu bising itu seperti apa? OSHA membagi secara simpel kebisingan-kebisingan yang ada di lingkungan sekitar kita. Objeknya, percakapan di kantor, vacuum cleaner, suara motor di depan rumah, gergaji mesin, pesawat jet take off dalam jarak 25 meter. Percakapan di kantor memiliki kebisingan 60 desibel atau bisa dibilang cukup lama. Vacuum cleaner memiliki kebisingan 70 desibel atau mengganggu bagi kebanyakan orang. Motorcycle di depan rumah memiliki kebisingan 90 desibel atau dapat menyebabkan gangguan pendengaran sementara seperti dengungan sementara atau kehilangan pendengaran sementara. Gergaji mesin memiliki kebisingan 120 desibel atau tanpa proteksi dapat menyebabkan luka pada sistem pendengaran. Yang terakhir, pesawat jet take off dalam jarak 25 meter memiliki kebisingan 150 desibel yang berpotensi memecahkan gendang telinga. Kebisingan diukur dalam desibel. Desibel adalah unit logaritmatik. Desibel memiliki tingkat-tingkat yang angkanya merupakan angka-angka eksponensial. Contoh, 70 desibel merupakan 2 kali lebih bising daripada 60 desibel. Apa efek kebisingan dari yang sudah dijelaskan? Yang pertama, ada gangguan mental dan emosional. Gangguan mental seperti mudah marah, mudah tersinggung, mudah nangis, dan defensif. Nomor 2, gangguan performa kerja. Nomor 3, gangguan tidur, gangguan komunikasi seperti yang sudah dijelaskan. Yang kelima, tuli sementara, bisa beberapa detik, bisa juga beberapa jam. Dan yang keenam adalah tuli permanen, di mana menurut OSHA, tuli permanen ini tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Baik, selanjutnya adalah faktor risiko. Yang pertama adalah intensitas atau biasa yang disebut dengan sound pressure level, di mana sound pressure level ini dapat diukur dengan satuan desibel. Yang kedua adalah frekuensi, di mana frekuensi kebisingan dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda. Pada frekuensi tinggi dapat menimbulkan efek gangguan fisik, dan frekuensi rendah dapat menimbulkan gangguan psikologis. Yang ketiga adalah periode paparan yang diterima pekerja per hari, yaitu seberapa lama dalam sehari pekerja terpajang bising. Dan yang keempat adalah durasi total pekerja bekerja dengan bising selama setahun, yang diukur tiap tahunnya. Nah, 4 hal ini adalah hal penting dari faktor risiko yang biasanya disebut dengan noise exposure factor. Kemudian, faktor risiko lainnya adalah individu susceptibility atau kerawanan individu, yaitu bagi individu yang sudah pernah terganggu organ pendengarannya, maka dapat semakin cepat terkena gangguan pendengaran. Kemudian ada umur pekerja, di mana semakin tua umur dari pekerja tersebut, ia semakin rentan dan semakin mudah untuk terkena gangguan pendengaran. Selanjutnya adalah karakteristik lingkungan, di mana lingkungan pekerja diperlukan adanya dinding akustik untuk dapat membantu mengkontrol kebisingan dan menghilangkan gema. Jika lingkungan pekerja tidak menggunakan dinding akustik seperti contohnya adalah dinding beton, maka lingkungan dapat menimbulkan gema pantulan suara yang dapat menyebabkan kebisingan semakin tinggi. Kemudian ada jarak dari sumber, di mana semakin jauh posisi pekerja dari sumber bising, maka akan semakin bagus. Kemudian yang terakhir, posisi telinga dari sumber bising, di mana hal ini dapat mempengaruhi sehingga disarankan untuk tidak berada di samping dari sumber bising, karena telinga akan menerima energi bising yang besar. Sehingga disarankan untuk berada di depan atau di belakang sumber bising untuk mengurangi masuknya suara bising ke telinga. Selanjutnya ada hierarki pengendalian dari bahaya bising. Nah, hierarki pengendalian pada bahaya bising yaitu ada engineering controls, administrative controls, dan juga yang terakhir APD atau alat pelindung diri. Nah, yang pertama ada engineering controls. Engineering controls yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya bahaya bising, yaitu yang pertama menambahkan sound barrier atau seperti peredam suara, kaca-kaca atau benda-benda lain yang dapat menangkal adanya suara yang masuk. Nah, kemudian yang kedua, melakukan isolasi terhadap mesin. Nah, jadi membuat ruangan isolasi yang tertutup untuk mesin ketika melakukan suatu pekerjaan, agar pekerja tidak terpapar dari bising yang ditimbulkan melalui mesin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan perawatan berkala terhadap mesin agar mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan bising, seperti misalkan ada baut-baut yang sudah dol atau sudah kendor. Nah, itu akan menambahkan bising yang lebih besar. Untuk yang terakhir yaitu melakukan modifikasi mesin, misalnya mengganti komponen-komponen pada mesin menjadi komponen-komponen yang memiliki tingkat kebisingan kecil. Selanjutnya ada administrative control. Yang pertama yaitu melakukan rotasi terhadap pekerja agar pekerja-pekerja tersebut tidak terpajan terlalu lama terhadap bising, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada tingkatan-tingkatan dari seorang pekerja dapat menerima bising dengan batas waktu yang sudah ada standarnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini berhubungan juga dengan rotasi pekerja, yaitu mengatur waktu kerja. Nah, jadi para pekerja tersebut diatur jadwal dan waktu mereka untuk bekerjanya sedemikian rupa, seperti waktu mereka untuk beristirahat, waktu mereka untuk berada di dalam ruangan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu membuat SOP atau peraturan. Nah, SOP atau peraturan ini dibuat untuk para pekerja dapat mencegah adanya pajanan-pajanan bising, seperti membuat peraturan untuk penggunaan alat pelindung diri, membuat peraturan tentang
pengaturan waktu kerja tadi. Nah, kemudian yang terakhir setelah membuat peraturan itu ada menetapkan sanksi. Nah, menetapkan sanksi di sini apabila pekerja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada di peraturan. Selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri yang pertama yaitu ada earplug. Earplug ini dapat mengurangi kebisingan 8 hingga 30 desibel. Nah, biasanya earplug ini digunakan untuk memproteksi bising sampai dengan 100 desibel. Selanjutnya untuk alat pelindung diri yang kedua yaitu ada earmuff. Earmuff ini dapat menurunkan kebisingan dari 25 sampai 40 desibel. Nah, ini biasanya digunakan untuk proteksi sampai dengan 110 desibel. Kemudian untuk alat pelindung diri yang terakhir yaitu ada helm dengan earmuff. Nah, ini mengurangi kebisingan antara 40 sampai 50 desibel. Nah, untuk helm dengan earmuff sendiri ini selain melindungi dari bising, ini juga karena terdapat helmnya, jadi melindungi dari benturan ke kepala. Sekian dan terima kasih.